Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Proses drawing kualifikasi Piala Dunia round 4 telah selesai barusan, di mana penentuan pot tergantung dari FIFA ranking terupdate. Di konten kali ini kita akan bahas reaksi dari tetangga seberang setelah melihat hasil undian kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, di mana sebelumnya timnas Indonesia yang dikepung oleh negara-negara Timur Tengah, di mana undian yang berlangsung di Kuala Lumpur playtest sebagai panitia tukang ngurus konsumsi tamu-tamunya. Walaupun kantor pusatnya di sana udah capek-capek jadi panitia tapi nggak pernah diajak ke round 3 apalagi ke round 4. Setelah melalui undian kocokan drawing yang dilakukan oleh pelatih kepala Uzbekistan Timur Kapadze, akhirnya Indonesia harus reunian bersama Irak dari round 2 dan juga Saudi Arabia dari round 3 yang tergabung di grup B kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia. Mungkin beberapa penonton banyak yang berpikir bahwa grup kita ini adalah yang paling berat di antara grup lainnya ya. Dimana di grup A di sana ada panitia Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Yang mana banyak yang berspekulasi di mana ini nampak disetting untuk meloloskan mantan tuan rumah Piala Dunia sebelumnya dan untuk meloloskan calon tuan rumah Piala Dunia berikutnya. Siapa lagi kalau bukan panitia Qatar dan Saudi Arabia. Sebagai dugaan publik Asia tentang konspirasi yang dibuat AFC dalam upaya meloloskan kedua raja minyak yang notabene dikenal sebagai donatur tetap abadinya ini. Padahal sebelumnya tertulis di regulasi bahwa tuan rumah itu akan diadakan di tempat yang netral, bukan tuan rumah terpusat yang mana di dalamnya ada peserta yang juga lagi terlibat nge-war tiket ke Piala Dunia. Apalagi secara nggak fair, terang-terangan federasi main menunjuk keduanya menjadi panitia, sehingga sempat menyebabkan calon peserta lainnya protes selain Indonesia. Melihat kualitas dan kapasitas calon lawan kita yang sudah pernah kita lawan sebelumnya, harusnya ini tidak menjadi halangan berat untuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Karena kenapa? Karena gerbong kepelatihan Kluivert ini kan memang dianggap lebih baik daripada tim kepelatihan di era STY sebelumnya. Dengan alasan chemistry dan sama-sama Belanda sih seharusnya tidak menjadi halangan untuk tim kepelatihan ini membawa timnas Indonesia lolos dari round 4. Karena seharusnya mereka sudah tahu betapa beratnya beban dan tanggung jawab mengemban job ini. Meskipun kurang terdengar realistis kita memaksakan timnas kita lolos ke Piala Dunia tahun ini, walaupun memang di blueprintnya ini kita direncanakan untuk bisa lolos di tahun 2030, tapi ini momentum bos. Peluangnya ada di depan mata setelah apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Dengan berbagai upaya sampai rombak skuad, mengalahkan jatah lokal dan memecat pelatih yang udah susah payah membangun pondasi timnas kita untuk kembali bangkit dari keterpurukan sebelumnya, sampai melibatkan negara untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dengan banyaknya naturalisasi berkualitas. Harusnya sih kita bisa ambil peluang yang ada di depan mata ini, karena ini adalah jarak terdekat kita dengan mimpi itu, di mana kita saat ini hanya berjarak 2 kali 90 menit untuk mencetak sejarah sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil tembus ke Piala Dunia senior untuk pertama kalinya. Kalah menang lolos enggak emang urusan belakangan, tapi setidaknya kita berikan perlawanan dulu, kita berjuang dulu, karena jarak kita ini hanya 2 kali 90 menit. Meskipun kita berpotensi tidak diperkuat oleh Romania yang sedang cedera, tapi skuad ini sudah dibentuk sejak lama oleh era kepelatihan sebelumnya. Jadi tanpa ada oleh Romania pun harusnya ini tidak menjadi masalah bagi tim kepelatihan yang baru, karena dulu tim kepelatihan sebelumnya juga pakai pemain yang seadanya. Belum ada striker setajam oleh Romania di timnas Indonesia sebelumnya sampai kita bisa berjuang lolos ke round 3 dan bahkan bisa survive dengan mengalahkan tim langganan Piala Dunia yaitu Saudi Arabia. Karena itu nggak ada excuse buat tim kepelatihan baru yang dianggap jauh lebih baik dari tim kepelatihan sebelumnya. Ingat, sekarang jarak kita dengan Piala Dunia hanya tinggal 2 pertandingan lagi. Nggak pernah sebelumnya kita bisa membayangkan, bahkan bermimpi pun nggak berani kalau jarak kita bisa sedekat ini. Nggak usah terlalu muluk-muluk ngarep bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030 kalau yang sedekat ini aja nggak bisa kita ambil. Nah, untuk para fans timnas Indonesia, kalau seandainya belum rezeki kita lolos, maka kita harus move on. Karena kenapa? Memang tekanan itu ada di tim kepelatihan Patrick Kluivert. Karena jangan sampai juga ekspektasi kita yang udah terlanjur tinggi ini sampai menghancurkan kita sendiri. Karena kenapa? Biasanya orang yang berekspektasi tinggi akhirnya nggak jadi. Karena itu, sesekali kita perlu membumi, kita perlu tahu diri sedikit seperti apa kualitas dan batas kapasitas dari pemain kita ini. Jangan cuma lihat muka bulenya atau karena mereka berkarir di Eropa.
apa, tapi lihat juga apakah pemain diaspora kita ini benar-benar layak dikatakan kualitas grade A. Karena kenapa? Jangan sampai grade A di mata kita berbeda dengan grade A di mata Piala Dunia. Bahkan Jepang dan Australia yang baru aja ngebantai kita kemarin pun itu belum bisa dikatakan grade A kelas Piala Dunia. Apalagi kita yang baru mau debutan, itu pun masih kualifikasi. Jadi turunkan ekspektasi. Mulai pijaklah kaki kita di bumi. Biarkan pressure dan tanggung jawab itu ada di pelatih dan PSSI. Sementara kita yang mengaku fans sejati harus tetap sadar diri. Karena memang kalau kita mau lebih jujur pada diri sendiri, kualitas pemain kita ini bukan kualitas pemain yang benar-benar grade A di mata dunia. Sorry to say, jangankan kualitas pemain lokal kita, kualitas pemain diaspora kita aja itu ada di tier 3, tier 4. Bukan pemain tier 1, tier 2 kayak langganan tim Piala Dunia. Lihat aja dari liganya dan di mana posisi klubnya dan berapa banyak para pemain kita yang menjadi andalan di klubnya di Eropa sana. Selain itu, lihat nilai pasar dari market value-nya. Dari situ kita bandingkan dengan para pemain yang terbiasa main di tim langganan Piala Dunia. Di samping itu, lihat juga berapa banyak caps yang sudah dia peroleh di klubnya sana. Sekaligus lihat konsistensi performanya. Baru dari situ kita benar-benar tahu apakah kualitas pemain kita ini benar-benar grade A, apalagi grade A+ yang suka ada di dalam benak banyak orang. Dan yang paling penting, lihat konsistensi dan kontribusinya selama berseragam timnas. Dan lihat juga lawannya. Mengingat lawan kita yang pernah langganan Piala Dunia, apakah mereka tinggal diam setelah pernah kita kalahkan sebelumnya? Itu caranya kalau pengen jujur dan gak ngebohongin diri sendiri. Dari situlah kita bisa tahu apakah para pemain kita ini sudah benar-benar layak lolos ke Piala Dunia. Tentu saja jelas, jawaban itu hanya bisa mereka buktikan nanti di lapangan. Jangan sampai ekspektasi kita yang sudah terlalu tinggi ini membebani pemain. Sehingga kalau nanti kita kalah dan nggak mendapatkan hasil yang diinginkan, mulailah cari kambing hitam. Semua mendadak jadi coach online. Apalagi sampai nyerang-nyerang akun pemain sendiri. Jadi mohon maaf ya untuk para fans FOMO yang cuma ikut-ikutan doang, yang cuma pengennya menang doang, ini bukan tempat kalian. Karena di lap putaran terakhir, untuk pertama kalinya kita hanya berjarak 2 pertandingan saja untuk mencetak sejarah. Di mana tidak pernah sebelumnya kita membayangkan bahwa jarak kita bisa sedekat ini dengan Piala Dunia. Nah, sekarang posisinya kita sedang berjuang menghadapi tantangan. Kalau kemenangan itu adalah hasil perjuangan, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Maka please, jangan pernah ikut merayakan kemenangan kalau kita sendiri nggak pernah terima dengan kekalahan. Sekarang kita ucapkan selamat berjuang untuk timnas Indonesia. Apapun hasilnya, tetap berikan doa dan dukungan, dan jangan lupa terima kenyataan. Kalau tadi kita lagi benar-benar fokus untuk diri sendiri yang lagi menuju ke round 4, sekarang kita lihat perbedaan betapa jomplangnya dukungan dari warga Asia yang mendukung Indonesia di round 4 bertemu Saudi Arabia dan Irak dengan tetangga sebelah yang gak pernah diajak. Reaksi dan komentar diawali dari netizen kita yang mengatakan, Arab Saudi, Alhamdulillah, Irak, Alhamdulillah, Indonesia, Astagfirullah. Tapi bagi Qatar, thanks AFC, cek rekening. Dengan sopannya netizen kita minta doain ya buat penghuni ASEAN. Kita lagi mencoba mengharumkan nama ASEAN loh ini. Doakan ya biar Indonesia bisa lolos World Cup. Bukannya didukung malah dijawab kayak gini. Wow, ada calon lumbung gol. Ntar kalau jadi lumbung gol, pasti minta pemain baru. Indodol style, katanya. Nah, kan siapa tuh yang cari perkara duluan? Orang datang baik-baik loh, dia cuma minta support, tapi malah dijawabnya kayak gitu. Ya udah, di counter sama kita. Drawing di Malay Test, tapi tuan rumah gak diajak. Nah loh, kok bisa gitu ya? Nah, netizen kita kalau udah sekali counter, kagak ada obat udah. Kalau di round 4 ini cuma ada 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Ini ada grup C. Jepun hijau, India, dan Bangla. Indo harusnya fokus kerja jadi bibi dan potong sawit di King Malay, katanya. Bukan di CD. Goodbye, Indon. Abis itu netizen seberang ada yang bilang, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Oman, and Iraq all have the biggest chance to qualify. Yang artinya, Qatar, Arab Saudi, UEA, Oman, dan Irak semuanya memiliki peluang terbesar untuk lolos. Dia sengaja nggak sebut nama Indonesia. Bye-bye, Pildun. Terus tanpa mengenal teknologi kaca dan dengan gak tahu dirinya dia bilang Indon welcome AFF. Indon mestilah surrender. Jadi kita ini bakalan AFK sebelum pertandingan. Dia pikir kita ini kayak timnasnya dia. Yang seenaknya bikin susah panitia benua orang. Sampai-sampai dinotis sama netizen salah satu panitia CAFA yaitu Uzbekistan yang mengatakan Go Indonesia from Uzbekistan. Terus ada yang ngingetin, ingat catatan ini baik-baik. Indonesia bukanlah Malay Test yang bahkan udah keburu nyerah duluan sebelum turnamen sama pertandingannya dimainkan. Gila, udah terkenal mereka di sana.
Di hati para penggemar Java ya kan, nggak Uzbekistan, nggak Iran. Makanya Uzbekistan, Iran ini memberi dukungan sama kita. Mungkin berasa kayak ada dendam pribadi karena udah nyusahin panitianya, gara-gara kesel sama yang pengecut itu. Makanya pada speak up ngedukung kita. Makanya kata netizen Iran, mereka mendukung kita untuk mencetak sejarah di grup B ya. Nggak ada yang mau ngelihat dua tim itu, maksudnya Irak sama Saudi Arabia lolos. Nggak ada yang mau lihat dua tim itu di World Cup. Cuma kamu dan kamu katanya. Negaranya yang nggak diajak malah ngatur-ngatur orang Iran dengan bilang, say no to Indonesia. Baru dengar orang Iran sebut Indonesia di Piala Dunia aja dia yang kepanasan kupingnya. Gimana kita beneran ke Fieldun, walaupun kita nggak terlalu berekspektasi tinggi sih. Tapi dia udah keburu panas kupingnya setiap dengar nama Indonesia sampai disebut-sebut sama orang luar. Lagi siapa suruh bikin susah orang-orang Java? Ini bukan grup Java Cup loh ya. Yang ikut Java tarik diri dulu. Malah yang masuk grup ini auto mundur seperti Java. Mental tempe soalnya. Kalah menang tetap lawan, bukan kecut macam sebelah. Dah tahu nak lawan Iran. Tarik diri. Bau-baunya bakal tersingkir lah Konoha. Pemain satu negara harga saja mahal, tapi tak quality pun. Nah ini akibat gak pernah ngaca digendong kartel kayak gini nih. Maaf pembetulan, itu Belanda B. Kalau Indonesia, satu pun pasukannya tak wujud di AFC atau ACL. Belanda satu grup dengan Arab Irak katanya. Menumpang nama Je yang bekerja keras adalah Belanda Grade C katanya. Terciritlah nak lepas. Kita akan gagal katanya, mustahil bisa lolos ya kan. Cerah sangat, silap-silap lauk aja Indon nih. Kalau masih ada aja suara-suara yang bilang ini fitnah, lihat aja itu dia tinggal di mana. Johor Bahru dari Kuala Terengganu. Nah, daerah mana tuh? Masa ya daerah sini? Makanya di situ dia bikin prediksi kalau Qatar sama Saudi yang bakal lolos karena ini adalah rumah kedua dia ya kan. Betul, netizen kita juga bilang rencananya AFC bakal meloloskan Saudi dan Qatar, tapi moga yang lain bisa mencegahnya lewat kualitas. Lihat dari namanya, ada nggak orang Indonesia namanya kayak gitu? Mantap Belanda Des, pasti tewas bergaya. Kata netizen kita yang penting nggak tarik diri dari turnamen cuma gara-gara takut kalah. Bagus kalah lah, kalau menang ke orang ingat, senang nggak tahan telinga hari-hari kena troll. Baik bagus kalah, tak mungkin layak lah Arab Saudi dan Irak itu bukan tim yang ayam punya, kata dia. Jadi menurutnya daripada kita menang, mending kalah aja daripada kupingnya panas ya kan, kena troll kita mulu kalau menang. Jadi mending Saudi sama Irak aja yang lolos, dan Saudi Irak ini bukan tim ayam-ayam punya, kata dia. Nah, kalau ini ada Malin Kundang modern yang coba membackup Malaytes nih. Dia mengatakan kabarnya Indonesia akan tarik diri sebab round 4 nih di luar jadwal FIFA. Ngada-ngada aja nih orang. Indonesia bukanlah negara pecundang seperti negara yang ono. Nah, sementara badut dari seberang ini dia bilang harap Indonesia ikuti jejak Malaytes lah, tarik diri. Dijawab sama netizen kita, meskipun berat melawan tim terbaik Asia, Indonesia tak akan pernah tarik diri macam Bangladesh B. Lah, dia yang tarik diri ngapain ngajak-ngajak kita? Beda mentalitas emang, beda jauh jarak level kualitasnya ya. Nggak mungkin lah kita ikut-ikutan orang yang tarik diri. Cuma gara-gara kagak siap melawan di level Asia. Nah, karena mental kita nggak sama dengan mentalitas mereka, makanya mereka sumpahin kita dengan bilang, Indonesia jadi pasukan belasahan dan seterusnya tak layak. Amin, amin ya robbal alamin. Masa tim yang kabur karena takut kena bantai Iran disamain sama yang di round 4? Beda kelas, beda mentalitas, beda kualitas, bos. Mungkin seru kali ya kalau nanti kita habis ini bahas tentang Java yang klarifikasi gara-gara ada yang mengundurkan diri. Segini dulu video dari saya. Jangan lupa push like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa berikan keikhlasan super thanks ya agar lebih berkembang lagi channel ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.